Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sadati. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa man talah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuris syamsi abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaifa halukum ummahat? Alhamdulillah bi khair. Ustazah, bagaimana dengan Ustazah? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Seperti biasa sebelum kita lanjut di ayat berikutnya kita murojaah ya. Murojaah surah Al-Mulk ayat berapa, Om? 12. Ayat 12 ya Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini sesungguhnya ladzina, orang-orang yang yakhshawna, mereka takut, robbahum, kepada Tuhan yang menciptakan mereka, bil ghaibi, dari tempat yang tersembunyi, lahum, bagi mereka, maghfiratin, ampunan, dan wa ajrun, pahala kabir, yang besar. Barakallahu. Satu ayat ya? Satu lagi saja. Oh iya, silakan. Ya. Wa asiru qaulakum harufi inahu alimun bisatis sudur. Wa asiru, maka rahasiakanlah qaulakum, atau kamu nyatakan fauqakum, perkataanmu, atau jaharu awijharu, atau katakanlah inahu, sesungguhnya alimun, Allah maha mengetahui, bisati sudur, apa yang di dalam hati mereka. Shadaqallah. Ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut, silakan. Ya, Uti Ani Setiawati. Belum. Dia kayaknya bilang nggak bisa deh. Ya, baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala, apakah tidak, ya'lamu, dia mengetahui, man, siapakah, khalaqa, menciptakan, wa huwa, daripada hal dia Allah, dan pada hal dia Allah, al-latifu, maha halus, al-khabir, maha teliti. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur.
Huwa dialah Allah allazi yang ja'ala menjadikan lakumu bagi kalian al-ardo bumi lalulan mudah dijelajahi famsu maka berjalanlah fi mana kibiha di segala penjuru wakulu dan makanlah rizki dari rezekinya wa ilaihi dan kepadanya lah an-nusur dibangkitkan. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Ya, Ustazah. Ayat 12 dan 13. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna mereka takut rabbahum Rabb mereka bil ghaibi dengan goib lahum bagi mereka maghfiratun ampunan wa ajrun dan pahala kabirun besar. Wa asirru qaulakum awidharu bih innahu alimun bizatis sudur. Wa asirru dan rahasiakanlah qaulakum perkataan awi atau ajeru keraskanlah bihi dengannya innahu sesungguhnya dia alimun maha mengetahui bizati dengan yang ada as-sudur dada di dalam hati. Allahumma hamdabi. Ya. Allah. Iya. Selanjutnya oh, Tidian. Oh, enggak ya. Bunda Wardah. Oh ya. Ya. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala apakah tidak ya'lamu dia mengetahui man khalaqa siapakah yang menciptakanmu wa huwa dan dialah al-latifu yang maha halus al-khabiru yang maha mengetahui. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi dialah yang ja'ala menjadikan lakumul ardo bagi kalian bumi dhalulan mudah dijelajahi famsu maka jelajahilah fi manakibiha pada segala penjurunya wakulu dan makanlah mirizkihi dari sebagian rezekinya wa ilaihi dan kepadanya lah an-nusyuru kalian dikembalikan. Ya, Masya Allah. Saya saja. Ya, silahkan. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innalladzi yang sesungguhnya yakhshawna orang-orang yang laknat yang takut yang takut rabbahum Tuhannya kepada Tuhannya bil ghaibi dengan tidak terlihat goib dan tidak terlihat lahum dari mereka maghfiratu ampunan wa ajrun kabir dan pahala yang besar. Benar. Nah,
Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimum bidatis sudur. Wa asirru dan rahasiakanlah qaulakum perkataanmu awi jaharubi dan nyatakanlah bihi dengannya. Innahu sesungguhnya dia alimun maha mengetahui bidati sudur terhadap segala isi hati. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih saja. Semua ya. Ada Umi Rahmah? Belum. Baik, terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Walladzi dia yang ja'ala lakum menciptakan, dia yang menciptakan kalian untuk kalian al-ardh bumi zalulam maka jelajahilah zalulam untuk dijelajahi famsu maka jelajahilah mana kibiha dari segala penjurunya wa kulu mir rizqihi dan makanlah apa yang telah dia Allah rizkikan wa ilaihi dan kepadanya lah an-nusuri kalian dikembalikan. Iya, nah. Umi Dian mau baca? Beliau terlibat baru Saya saja. kelewat, nggak apa-apa. 14 Ada tadi sih, harusnya, kenapa langsung 15? Afwan Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Masya Iya. Allah. Udah jadi Witanti baca. Beliau nggak mau baca, beliau maunya nyimak. Oh, ya udah, iya. kita lanjut ya. Kita masuk pada ayat yang ke-16 ya sekarang ya. Iya, Ustazah. Kemarin sudah diterjemahkan atau belum? Belum. Kayak kemarin masih itu saja yang apa namanya untuk hari itu apa namanya kiamat gitu kayaknya. Hari kiamat. Apa sih kemarin? Oh, alam barzah yang kemarin Iya, sudah kita jelaskan iya, ya. Jadi iya. kalau ini ayat berapa yang belum kita bahas di sini? 16 Sudah loh. diterjemahkan, tapi belum dibahas. Belum kan kemarin kan kepotong dengan alam barzah. Jadi itu. Umeli ayat berapa Umeli? Sekarang ayat 16 ya Ustazah. Oh iya, Saya 16. terjemahkan yang belum diterjemahkan ayat 16. 16 udah belum diterjemahin juga ya. Ya udah kita terjemahkan dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Apakah kamu merasa aman? Man fis sama, man siapa? Yaitu Allah. Fis samaa'i di langit. Ayyakhsifa an bahwa yakhsifa dia akan membenamkan bikum dengan kalian atau untuk kalian al-ardo bumi fa idza hiya tamur fa idza maka apabila dia atau bumi itu tamur berguncang. Saya ulang kembali. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit
bahwa dia akan membenamkan atau menjungkir balikkan untuk kalian al-ardo, bumi. Jadi membalikkan bumi. Fa'idha hiya tamur, maka tiba-tiba bumi itu berguncang. Sehingga tiba-tiba bumi itu berguncang. Kemudian ayat selanjutnya. Amintum man fis sama'i ayyursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Amintum, atau apakah kalian merasa aman? Man fis sama, terhadap siapa yang ada di langit, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyursila, bahwa dia akan mengirimkan alaikum, atas kalian, hasiban, angin yang mengandung batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, fasata'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui kaifa, bagaimana, nadhir, peringatanku. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fasata'lamuna kaifa nakir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad, dan sesungguhnya dan sungguh, kadzdzaba, telah mendustakan, alladzina, orang-orang yang, min qablihim, dari sebelum mereka, fakaifa, maka bagaimana, kana, adalah dia, nakir, fakaifa kana nakir, ya, nakir itu artinya adalah kemurkaan. Bagaimana kehebatan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hebatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau ila tayri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 19, atau tidakkah, awalam, atau tidak, ataukah tidak, yarau, mereka perhatikan, ila tayri, kepada burung, fauqahum, di atas mereka, soffatin, mengembangkan sayapnya, soffat, wa yaqbidn, lalu ia mengatupkannya. Jadi mengembangkan kemudian mengatupnya kembali. Ma yumsikuhunna, ma, tidak ada, yumsik, yang menahan, tidak ada yang menahan, kunna, mereka, hunna, illa, kecuali, ar-Rahmanu, yang maha pengasih, innahu bikulli syai'in basir, innahu, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, bikulli syai'in, bikulli, dengan segala sesuatu, basir, maha melihat. Melihat. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadza, atau siapakah, amman, atau siapakah, hadza, ini, alladzi, yang, huwa, dia, jundun, bala tentara, ya. Lakum, bagi kalian, yang surkum, yang menolongmu, ya, dia, ya, jadi dari tentara itu menolong kalian, min dunir rahman, dari selain Allah Subhanahu wa taala, selain dari yang maha pengasih, in, jika,
atau tidakkah inil kafirun, tidakkah al kafiruna orang-orang yang kafir itu illa kecuali fi ghurur, fi di dalam dalam ghurur, keadaan yang menipu. menipu. Ya, mereka tertipu. Kita lanjutkan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Atau siapakah amman atau siapakah? Ya, di sini banyak Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertafakkur. Atau siapakah hadza ini alladzi yang yarzuqukum memberi rezeki kepada kalian. In amsaka rizqah, in jika amsaka Allah menahan rizqahu rezekinya, balajju fi utuwi wa nufur. Bal bahkan laju mereka terus menerus ya, fi di dalam utuwin kesombongan, wa nufur dan berpaling. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman, maka apakah orang-orang yamshi berjalan mukibban ya, merangkak ya merangkak atau telengkup. Iya, telengkup. Ala wajhihi di atas mukanya, di atas wajahnya. Ya. Ahda mendapat itu orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ahda itu lebih mendapat petunjuk. Ya. Ismu tafdil. Amma yamshi, kemudian ditanyakan lagi, atau apakah orang yamshi berjalan sawiyan, lurus, ala siratin mustaqim, ala di atas sirat, jalan mustaqim yang lurus. Ini masih kita diajak untuk berpikir, untuk menggunakan akal kita. Ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul katakanlah huwallazi dialah yang ansha'akum menciptakan kalian, wa ja'ala dan menjadikan lakum bagi kalian ya. Jadi menciptakan kalian kemudian menciptakan juga as-sam'ah pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati, qalilan maka sedikit ya sedikit ma tashkurun apa yang kalian syukuri ya. Jadi sedikit di antara kalian bersyukur. Ya. Satu lagi, kita tambahkan satu lagi. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul katakanlah wallazi dialah yang dzara'akum menjadikan kalian berkembang biak ya, memiliki keturunan fil ardi di muka bumi, wa ilaihi dan kepadanya tuhsyarun kalian dikumpulkan. Nah, sampai di sini dulu, nanti kalau masih ada waktu kita tambahkan ya. Khawatir nggak cukup waktunya. Ya. Ummahat fillah rahimakunallah, di ayat sebelumnya ya, di ayat sebelumnya kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berpikir tentang
bumi, ya, bagaimana kalian itu bisa menjelajahi bumi, ya, diperintahkan silahkan jelajahi karena bumi ini adalah tempat yang mudah dijelajahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rezekinya, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benar tawakal, ya, maka tentu kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Ya. Jadi binatang saja Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada mereka. Ya. Mereka pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan sore kembali ke sarangnya masing-masing dalam keadaan kenyang. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa burung itu sebagai contoh makhluk yang paling bertawakal kepada Allah. Tentunya tawakal di situ tidak hanya langsung tiba-tiba tawakal, tapi harus dibarengi dengan usaha. Usaha apa seperti burung itu? Ya usahanya terbang dulu. Dia hanya bukan tinggal di sarangnya saja kemudian menunggu makanan itu datang, tapi ada sebab. Ya, usahanya itu dia terbang untuk mencari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya dalam mendapatkan hasilnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 16 ini, ya, mengajak kita sekalian untuk berpikir, ya, kembali kepada berpikir bahwasannya semua ini ada tempat kembali. Jadi suatu saat nanti di dunia ini tempat kita berusaha mencari dunia, kemudian juga jangan lupa untuk akhirat. Ya. Maka di sini kita diajak berpikir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di langit? Ya. Ayyakhsifa bikumul ard, bahwasannya Allah akan menjungkir balikkan, membalikkan bumi tersebut, ya, bersama kalian, fa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Maksudnya apa? Jadi di ayat ini menjadikan peringatan kepada kita bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala berada di langit, maka kita sebagai manusia yang berada di bumi ini jangan merasa aman untuk melakukan maksiat. Ya. Karena merasa bahwa yang di langit tidak mengetahui apa yang terjadi di atas permukaan bumi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa semua apa yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka disinilah para salaf menafsirkan bahwa apakah kalian merasa aman, ya, terhadap apa yang ada di langit, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Dan inilah dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit, ya. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian manusia mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, ya. Kemudian dilanjutkan di ayatnya fa idza hiya tamur. Artinya bahwa bumi akan bergerak. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar." Bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki yang merasa bangga, ya. Yamsi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuh, ya.
Dia merasa bangga dengan gaunnya yang indah. Kemudian apa? Fahasaballahu bihil ard. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di dalam perut bumi. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi, ya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia pun di dalam bumi tersebut diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini bahayanya tentang kesombongan. Karena Rasulullah SAW menerangkan bahwa dahulu pernah ada seorang yang berjalan, ya, seorang laki-laki yang berjalan dengan sombong, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia dan diguncang sampai hari kiamat. Siapakah dia? Ya, Qarun, ya. Jadi orang-orang yang dahulu ketika Qarun itu keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya, dengan pakaiannya, dengan seluruh bentuk kemewahan dunianya, sehingga manusia pada saat itu melihat kemegahannya, bercita-cita, berangan-angan ingin menjadi seperti Qarun. Semua yang melihatnya menganggap bahwa ini adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kami juga seperti Qarun yang mendapatkan keberuntungan. Tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu, ya, mereka mengatakan bahwa Qarun ini adalah orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kemudianlah orang yang beruntung, ya, menurut orang-orang yang melihatnya pada masa itu. Sehingga ini yang menyebabkan Qarun itu semakin sombong, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخشفنا به وبداره الأرض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Nah, keluarlah si Qarun ini keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Kemudian orang-orang menginginkan kehidupan di dunia, berkata, mudah-mudahan kita juga mempunyai harta, kekayaan seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun. Kemudian orang-orang mengatakan sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kalian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman tersebut? Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan amalan solih, ya, sehingga mendapatkan pahala yang besar. Dan itu semua akan diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar itu hanyalah orang-orang yang sabar yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang sabar melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami benamkan Qarun beserta rumahnya di dalam bumi, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolong. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa aman bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Padahal jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa jadi orang-orang yang merasa dirinya memiliki segalanya, memiliki kekuasaan, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala membenamkan mereka. Dan betapa banyak peristiwa-peristiwa itu kita lihat dengan mata kepala kita. Kita melihat di mendengar info-info yang terjadi di alam ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini dan membenamkan apa yang ada di sisinya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Tinggal Allah Subhanahu wa taala katakan kun, jadilah, maka jadilah semua. Ya. Jadi Qarun ini adalah kaumnya Nabi siapa, Ummahat? Kaumnya Nabi siapa Qarun ini? Ada yang tahu? Musa. Iya. Iya, jadi Qarun ini adalah kaumnya Musa Nabi Musa alaihissalam. alaihissalam. Dia adalah Bani Israel. Ya. Tapi karena kesombongannya, keangkuhannya, Allah Subhanahu wa taala menghukum dia dengan menenggelamkan dia dalam bumi. Di dalam surah Al-Qasas juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya, inna Qarun kana min qaumi Musa, di dalam surah Al-Qasas. Kemudian dia berlaku zalim, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia dengan harta bendanya. Ya. Bahkan diceritakan bahwa harta bendanya itu kuncinya saja itu tidak bisa dibawa kecuali beberapa orang. Kecuali per kelompok, satu kelompok yang bisa membawanya. Jadi kalau satu kelompok itu di zaman dulu dikatakan itu kurang lebih 10 sampai 40 orang yang kuat, bukan orang yang biasa tapi orang yang kuat. Ya. Itu hanya kuncinya saja. Maka di dalam surah Al-Qasas disebutkan bahwa wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu abil usbah. Ya. Ya, jadi usbah artinya itu adalah orang-orang yang kuat. Tidaklah yang bisa membawa kunci-kuncinya itu kecuali sekelompok orang yang jumlahnya 10 sampai 40. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini Allah mengajak kita untuk bertafakur, karena tafakur itu bagian dari ibadah. Amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir kembali. Ya. Mengingat kembali kisah-kisah orang-orang yang telah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kedurhakaannya, terhadap kesombongannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bahwa berpikir bahwa apakah kalian merasa aman untuk melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan kafiran, melakukan kemusyrikan. Ya. Padahal azab Allah Subhanahu wa taala di situ disebutkan bahwa bisa saja ditimpakan kapan saja, sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Ya. Nabi Lut alaihissalam, di mana mereka diangkat ke langit, kemudian jadi bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, kemudian dibalikkan kembali. Ya. Di kaumnya Nabi Lut itu di mana mereka itu diangkat ke langit lalu dibalik kemudian dijatuhkan sambil dilempari dengan batu.
fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy, ya. Maka ayat ini turun kepada orang Quraisy bahwa apabila mereka terus-menerus membangkang, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka mendapatkan azab sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaumnya Nabi Lut, yakni hujan berbatu. Kaumnya Nabi Lut ini, jadi Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus di penduduk Sodom. Ya. Jadi kaum yang pertama melakukan homoseksual itu adalah kaumnya Nabi Lut. Ya. Jadi mereka itu dibalik, ya, bumi yang mereka tempati dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan suatu hal yang sangat keji, ya. Suatu hal mereka membalik fitrah mereka yang seharusnya laki-laki menyukai wanita, tapi laki-laki menyukai sesama jenis mereka. Ya. Jadi kaumnya hidup dalam dosa besar. Ya, mereka melakukan homoseksual secara terang-terangan. Dan itu terjadi saat ini, ya. Bahkan di Lampung ini, kemarin itu sudah di beritanya itu sudah terang-terangan, ya. Bahkan sudah banyak sudah ada kumpulannya. Mereka memiliki grup-grup, ya. Di Instagram itu sudah Mempunyai komunitas. ada komunitasnya, ya. Jadi bahkan pemerintah pun sebenarnya sudah tahu, ya. Melegalkan. Ya, sudah legal. Padahal ini subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, ya. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimana mereka kaumnya Nabi Lut ini tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka pun mengusir Nabi Lut, ingin mengusir Nabi Lut dari negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azab, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang datang kepada Nabi Lut yang berwajah tampan, sehingga mereka itu merasa bahwa ini adalah manusia yang sangat tampan, laki-laki yang sangat tampan, sehingga mereka pun mendatangi rumahnya Nabi Lut, ya. Karena mereka menyukai sesama jenis. Maka Nabi Lut yang kaumnya Nabi Lut yang jahat itu menyerang rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Jibril pun karena takutnya Nabi Lut, ya, dengan keadaan itu, maka Jibril menenangkan, ya. Kemudian Jibril memukul wajah mereka sehingga wajah mereka itu tidak berbentuk wajah lagi. Mata mereka langsung buta, ya. Seketika, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk mengangkat negeri mereka ke langit, ya. Jadi angkat negerinya itu kemudian dibalikkan kembali, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijarah, ya, min sijil mandud." Maka ketika datang ketentuan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagian atas kota itu terbalik. Jadi dibalik, kotanya itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami hujani mereka batu dari sijil, batu yang sudah dibakar, ya. Dan di batu itu sudah ada nama-nama masing-masing. Jadi tidak meleset.
Jadi mereka akan mendapatkan hujan batu tersebut sesuai dengan nama batu tersebut. Dan yang hanya bisa selamat itu adalah Nabi Lut dan keluarganya. Ya, keluarganya di sini hanya dengan anaknya ya. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa anaknya Nabi Lut itu ada 2 orang perempuan dan istrinya tidak termasuk di dalamnya karena istrinya itu yang membantu kaumnya Nabi Lut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Lut beserta keluarganya kecuali istrinya dan dia termasuk Yang ditinggal. orang-orang yang ditinggal. binasa. Hmm. Ahwat billah rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa orang yang melakukan perbuatan yang melanggar fitrah sebagai manusia, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka ya. Begitu juga dengan kesombongannya, kesombongan dalam bermaksiat sehingga kenapa mereka itu bisa melakukan kemaksiatan karena dia merasa aman untuk melakukan itu ya. Padahal azab Allah Subhanahu wa taala bisa saja datang kapanpun ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan dalam ayat 18 ini sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka, ya, ada kaum-kaum yaitu umat-umat sebelum mereka atau generasi-generasi yang masa lalu mereka melakukan kezaliman, ya. Mereka melakukan mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa alangkah hebatnya kemurkaanku. Artinya apa? Keingkaran dan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang besar ya, itu akan memedihkan terhadap mereka. Nah, kemudian ayat 18 di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali berpikir. Ya. Coba perhatikan ya, mengajak kita bertafakur ya. Ini tafakur ini sangat penting sekali ya, ummahat. Jadi ketika kita keluar rumah, jadi para salaf terdahulu mengatakan bahwa tidaklah aku keluar dari rumah kecuali aku melihat sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan itu bahan tafakur. Misalkan pas dia keluar rumah melihat pepohonan, maka itu dijadikan tafakur oleh orang-orang yang terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon ini? Ada daunnya, daun tidak sama dengan daun yang lain. Kemudian ketika melihat bintang, ketika melihat langit, ketika melihat burung, itu semua dijadikan tafakur, bahan tafakur. Merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan renungan tersebut dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin saya share di grup ya, sebenarnya itu banyak sekali tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala 1, 2 sampai seterusnya. Cuma saya khawatir nanti kalau saya share menghabiskan memori ummahat. Tapi sebenarnya itu sangat bagus sekali. Ada salurannya cuma memang berbahasa Arab ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi itu saya share. Kalau Antuna mungkin yang kadang melihat status saya itu biasanya saya taruh di status WA saya itu ada beserta dengan terjemahannya. Supaya kita mengambil pelajaran di situ. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala satu persatu di situ dibahas. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir." Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas langit, di atas mereka?
Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir, karena sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kekuasaannya adalah burung yang terbang. Maksudnya adalah tidak ada yang membuat burung tersebut bisa bertahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak yang hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan burung, tidak bisa terbang. Seperti ayam, bebek, ya. Mereka sama, hampir sama. Dia juga punya sayap. Dia bisa juga mengatupkan dan mengembangkan sayapnya, tapi tidak bisa terbang jauh seperti burung. Nah, kalau kita mau jadikan ini adalah sebagai bahan tafakkur, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyak ciptaan yang harus kita renungkan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa burung itu bisa terbang. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka burung itu pun tidak bisa terbang. Kemudian yang kedua, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah dia menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukan bertanya karena tidak tahu, tapi untuk kita renungi. Ya. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kepada orang-orang yang musyrik yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia sembah Allah, ya. Tapi dengan itu juga menyembah yang lainnya. Ini disebut dengan musyrik, ya. Jika dia meminta pertolongan, meminta rezeki, ya, mengingkari keyakinan mereka terhadap, ya, Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangan-angankan terwujudnya doa-doa mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang menjadi penolong bagi kalian, menjadi tentara bagi kalian yang akan menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah yang Maha Pemurah. Tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Dan tidak seorang pun pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tertipu, ya. Kemudian di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah dia yang memberikan kalian rezeki jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki itu? Ini diajak kita berpikir. Kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki tersebut, siapa yang bisa memberikan rezeki tersebut? Maka di sini kita diajak untuk berpikir. Ballajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjauhkan diri dari Allah. Artinya bahwa ketika Allah menahan hujan, ya, jadi kalau Allah menahan hujan kemudian terjadi kekeringan di mana-mana, kira kita mau bisa makan apa, ya? Sudah habis, ya. Padi tidak bisa tumbuh, ya. Jadi hujan saja ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi kering. Tidak mendapatkan apa-apa. Mau minum tidak ada air, mau masak tidak ada beras. Ini seharusnya kita renungi bersama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim."
Maka apakah orang yang berjalan terjungkal, jadi berjalan terjungkal itu yang biasanya kita berjalan di atas kepala bagian di atas. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada kita, apakah jika orang berjalan dengan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Ya, jadi di sini diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berjalan terjungkal itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Dan orang-orang yang berjalan tegak itu diumpamakan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang terjungkal jalannya itu, yang berjalan di atas wajahnya, mereka tidak menggunakan akalnya secara sehatnya untuk berpikir. Orang-orang yang kafir tidak menggunakan akalnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang seperti ini sangat banyak sekali ya, yang sangat banyak sekali yang mungkin kita melihat bahwa orang ini sangat cerdas, orang-orang yang sangat pintar. Ya. Bahkan mereka itu terlihat sukses di dunia. Tapi sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah orang-orang yang berjalan dengan terjungkal karena akal mereka tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di mana akal mereka, ya. Sehingga mereka itu ada yang menyembah sapi padahal mereka adalah orang-orang yang pintar, ya. Tidak menggunakan akal mereka bahwa sapi itu adalah makhluk. Ya. Mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak akan mampu kecuali mereka dibantu oleh manusia untuk mendapatkan makanan. Apalagi yang menyembah patung, ya. Apalagi yang lain, ya. Ada juga orang yang mensucikan menyembah api, ya. Sehingga mereka sendiri yang menghidupkan api tersebut, kemudian api tersebut tidak boleh padam sama sekali, dia yang menunggunya supaya tidak paham. Ini tidak menggunakan akalnya. Ya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, apalagi orang-orang yang senantiasa menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia, sama seperti kita, mengalami sakit, kelelahan juga bisa, lapar juga bisa. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sholat, bayar zakat, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Nabi Isa alaihissalam berjalan membawa Injil. Kalau seandainya dia adalah Tuhan, maka dia tidak akan membawa Injil. Ya. Pasti dia langsung ngomong yang diperintahkan. Ya. Jadi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, yaitu tidak menggunakan akalnya secara sehat, secara baiknya. Kemudian ada juga yang menganggap benda-benda langit, ya, sebagai Tuhan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid, ya. Di manakah akal mereka padahal Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah fa'alul lima yurid, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa berbuat apa saja yang Ia kehendaki, ya. Allah mampu menciptakan benda-benda langit. Ya. Allah mampu menciptakan segalanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian kita percepat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan wajahnya diseret, ya. Mereka itulah orang-orang yang seburuk-buruk tempat kembali mereka. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuhsyarun nas yaumal qiyamati tsalatsah. Ya, pada hari kiamat ya, manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok besar. Ada kelompok yang berjalan, ada kelompok yang berkendaraan, dan ada kelompok yang berjalan dengan wajah-wajah mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, ya, bagaimana mereka yang berjalan dengan wajah-wajah mereka? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya zat yang menunjukkan mereka berjalan dengan kaki, ya, sesungguhnya zat yang menentukan mereka berjalan dengan kaki mampu untuk menentukan mereka yang berjalan dengan wajah-wajah mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berjalan dengan wajah dan hati-hati mereka melewati tempat yang menonjol atau tempat yang berduri. Ini maksudnya ketika nanti di mustaqim. Ya, di Sirat, melewati Sirat. Baik. Sudah ya, sampai di situ tadi ya. Ayat 23, apakah tadi sudah diterjemahkan? Ya. Sudah 23. 23 sudah? Kemudian ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakanlah Muhammad, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kalian mendengar, ya, wa ja'ala lakumus sam' wal absar, dan memberikan penglihatan, wal afidah, dan hati, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali dari kalian itu bersyukur. Artinya bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, penglihatan, juga diberikan hati, ya. Untuk apa? Untuk senantiasa kita renungi, ya. Kita diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita gunakan pendengaran itu justru bermaksiat, ya. Seperti mendengarkan ghibah, namimah, ya, dan yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan. Seharusnya penglihatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 pasang mata, ya. Artinya adalah mengingatkan bahwa mata tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan digunakan untuk bermaksiat. Karena bisa jadi nikmat penglihatan itu bisa dicabut kapan saja ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya. Oleh karena itu hendaknya seorang bertakwa kepada Allah, menjadikan penglihatan, pendengarannya, penglihatannya, ya, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna. Ya Allah, jadikanlah kami bermanfaat pandangan kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selagi kami masih hidup. Dan jadikanlah itu semua tetap kami pelihara. Jadi itu ya Ummahat ya, untuk hari ini. Masih adakah? Ya, sudah ya. Terakhir tadi ayat 23. 24 Ustazah. Oh, ayat 24 terakhir. Ya, terakhir 24 sedikit lagi. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian berkembang biak di atas permukaan bumi ini, dan hanya kepadanya lah kalian dikumpulkan. Kelak kalian akan dikumpulkan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, ya, tersebar di mana-mana, akan tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bahwa meskipun demikian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasannya sangat panjang ya kalau kita mau jelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menjadikan pada diri manusia itu bisa kita jadikan merenungi ya, tafakkur ya, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala tubsirun?" Maka apa kalian tidak memperhatikan itu ya. Ya, cukup ya insya Allah. Dan insya Allah nanti akan tentang penciptaan manusia, sebenarnya banyak ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari mana ya. Itu semua akan bisa menjadi kita bisa tadabburi ayat-ayat tersebut, kita jadikan alat tafakur untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ditanyakan boleh, kalau tidak ada kita tutup. Silakan. Insya Allah jelas semua ya, insya Allah. Mudah insya Allah. Jadi dalam ayat itu, dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, karena semua manusia itu bisa mentadabburi Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita baca artinya, kemudian kita tadabburi satu persatu. Kemudian kita renungi ayat yang kita baca. Ya. Jadi semua orang itu bisa mentadabburi. Yang tidak boleh itu ya menafsirkan. Jadi kalau menafsirkan itu harus sesuai dengan ada spesifikasinya ya. Bagi orang-orang yang bisa menafsirkan harus memiliki ilmu. Ya. Tapi kalau untuk mentadabburinya, semua manusia itu bisa mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi oleh karena itu ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka bacalah kemudian kita renungi, kita tadabburi ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wa jazakumullahu khairan. Jazakan kasih. Ya, Jazakallahu khairan. Iya.